Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu metode pemeriksaan air secara fisika. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Belio Pitasari sebagai moderator. Yang kedua ada Sinta Mariani sebagai penyaji. Yang ketiga ada Olin Raplesia sebagai penyaji. Yang keempat ada Amelisa Okta sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Rati Eka Putri sebagai penyaji. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode pemeriksaan air secara fisika. Salah satu parameter yang harus diukur untuk menentukan kualitas air adalah parameter fisika. Beberapa parameter fisika yang digunakan untuk menentukan kualitas air meliputi: yang pertama adalah suhu. Suhu yang melebihi batas normal menunjukkan indikasi terhadap bahan kimia yang terlarut dalam jumlah yang cukup besar atau sedang terjadi proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Warna air minum sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetika dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna pada air disebabkan oleh adanya partikel pembusukan bahan organik. Bau air dapat memberi petunjuk terhadap kualitas air. Misalnya, bau amis dapat disebabkan oleh adanya alga dalam air tersebut. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut. Jumlah zat padat terlarut atau TDS. Analisa zat padat dalam air digunakan untuk menentukan komponen-komponen air secara lengkap, proses pencernaan, serta pengawasan terhadap proses pengolahan air minum. TDS tidak diinginkan dalam air minum karena dapat menimbulkan warna, rasa, dan bau yang tidak sedap. Beberapa senyawa kimia pembentuk TDS bersifat racun dan merupakan senyawa organik bersifat karsinogenik. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 6/2010 diketahui bahwa syarat air minum yang dapat dikonsumsi manusia adalah tidak berasa. Air minum sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetika dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna pada air disebabkan oleh adanya partikel hasil pembusukan bahan organik. Parameter fisika yang diukur mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menteri Kesehatan per 6/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Penurunan kualitas air dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan kadar parameter fisika yang terukur. Penurunan kualitas air yang dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan kadar parameter fisika terukur, misalnya pada meningkatkan kadar parameter warna, berubahnya warna air yang menjadi kecoklatan hingga hitam, yang dapat mengindikasikan adanya kandungan bahan kimia seperti logam besi, mangan, dan sianida yang berasal dari pembuangan limbah pabrik. Air yang memiliki bau yang tidak enak mengindikasikan salah satu adanya pencemaran oleh bakteri coli tinja yang dapat menyebabkan penyakit tipes. Jika air telah tercemar dengan logam berat dan bakteri E. coli, maka secara otomatis air tersebut akan memiliki rasa. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 2. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.